Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faza Minanur Rahman dari kelompok 4. Di sini saya akan membawakan materi Islamisasi di Asia Barat. Jadi untuk Asia Barat ini merupakan suatu wilayah atau benua yang menjadi basis agama Islam sejak masa Nabi Muhammad. Hal ini sebagaimana diungkap oleh George Walter bahwa ekspansi Islam itu dimulai di benua Asia dan berlanjut terus ke arah Syria dan Persia. Nah, lalu Persia ini pada zaman Nabi itu merupakan salah satu negara yang dikirimi utusan oleh Nabi untuk mendakwakan Islam. Meskipun pada saat itu Raja Persia menolak untuk memeluk Islam. Masuknya Islam ke Persia dan negara-negara lain di bagian wilayah Asia Barat terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang sebagian besarnya ditandai dengan penaklukan ke luar Jazirah Arab. Inilah awal perkembangan Islam keluar Jazirah Arab hingga akhirnya sampai ke berbagai wilayah di Asia dan Afrika. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, perkembangan Islam di wilayah Asia Barat dilanjutkan pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Ekspansi Bani Umayyah dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan merupakan lanjutan dari ekspansi yang dilakukan oleh para pemimpin Islam sebelumnya. Pada masa dinasti Umayyah ini, salah satu wilayah Asia Barat yang menjadi kekuasaan Bani Umayyah yaitu Afghanistan, yang kala itu Bani Umayyah masih dipimpin oleh Muawiyah. Adapun pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, tidak begitu tampak perubahan wilayah kekuasaan di Asia Barat ini, karena memang mereka sudah ditaklukkan oleh pemerintahan sebelumnya. Lalu pemerintah dinasti Abbasiyah ini justru lebih menekankan pada peningkatan peradaban serta ilmu pengetahuan hingga akhirnya Baghdad menjadi kota paling indah kala itu. Berkaitan dengan perkembangan Islam di Asia Barat khususnya pada periode modern, di sini tulis akan sedikit memaparkan beberapa perkembangan Islam di negara-negara Asia Barat pada masa modern. Untuk lebih lengkapnya kita simak video selanjutnya. Terima kasih dari saya Faza Minanur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifa Ilmu Jiha dengan NIM 1908101257. Saya adalah pemateri kedua yang akan memaparkan tentang peradaban Islam di Asia Barat, khususnya di Arab Saudi dan juga di Iran. Yang pertama yaitu di Arab Saudi. Sejarah perkembangan Islam di Arab Saudi tidak terlepas dari sejarah perkembangan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW dan masa-masa kekhalifahan sesudahnya sampai memasuki masa pemerintahan Bani Saud, yakni keluarga Saud atau Saudiyah. Nah, dari sini kemudian terbentuk negara Arab Saudi yang diproklamirkan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud pada tahun 1932. Perkembangan Islam di Arab Saudi sejak diproklamirkan sebagai sebuah negara dengan sistem kerajaan ditandai dengan berkembangnya paham Islam Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Gerakan Wahabi meluas dan semakin eksis di Arab Saudi terutama pada pertengahan abad ke-19 sampai abad ke-20. Dan pola perkembangannya berdasar pada top down. Sejalan dengan perkembangan paham Wahabisme ini, perkembangan Islam dari segi kelembagaan dan pendidikan juga cukup signifikan di Arab Saudi. Kemudian memasuki era kontemporer, rezim Saudiyah tetap berkuasa dan populasi umat Islam kian meningkat dari masa ke masa. Tercatat bahwa kependudukan Muslim Arab Saudi mencapai 99% beragama Islam. Aliran madhab yang dominan mereka anut adalah Sunni dengan paham Wahabi. Di samping itu juga ada Syiah dengan populasi yang sangat sedikit. Tetapi tetap memberi andil dalam sejarah perkembangan Islam di Arab Saudi. Faktor lain yang menyebabkan Islam dapat berkembang di Arab Saudi di samping karena adanya faktor kesejarahan sebagai basis umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW, juga karena Arab Saudi menjadi terminal berbagai informasi pembaruan dan perkembangan Islam di negara-negara lain, termasuk corak pembaharuan dan perkembangan Islam di Indonesia. Dan sebaliknya, perkembangan Arab juga mempengaruhi perkembangan di Indonesia sebab Arab merupakan salah satu tujuan belajar para ulama Indonesia. Yang kedua yaitu Yaman. Republik
rakyat Yaman. Islam masuk ke Yaman pada tahun 630 ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan ajaran Islam di sana. Pada saat itu Yaman merupakan wilayah yang paling maju di Jazirah Arab. Kemudian pada abad ke-16 Yaman dikuasai oleh dinasti Utsmaniyah yang kemudian ditaklukkan oleh kelompok Syiah Zaidiyah di bawah pimpinan Yahya Muhammad Hamiduddin. Sejak saat itu, kelompok Syiah Zaidiyah menjadikan Yaman Utara sebagai pusat pemerintahannya. Sepanjang sejarahnya, Yaman Utara dan Yaman Selatan kerap terlibat konflik. Yaman Utara mendapat dukungan dari Arab Saudi dan Yaman Selatan mendapat suplai senjata dari Uni Soviet. Pada tahun 1990, Yaman Utara dan Yaman Selatan menyepakati penyatuan yang pada akhirnya disetujui oleh referendum pada Mei 1990. Ali Abdullah Saleh terpilih menjadi presiden pertama Yaman Bersatu. Kendati telah bersatu, kedua negara masih terus terlibat konflik. Hal tersebut juga tidak lepas dari krisis ekonomi di Yaman yang terjadi pada tahun 1991. Secara politik terdapat upaya untuk menyatukan partai politik. Pada Mei 1993, dua partai yang berkuasa, GPC dan juga YSP, bersatu untuk membentuk partai tunggal. Sehingga pada pemilu legislatif terdapat partai dengan suara mayoritas di parlemen. Pada tahun 1993, Wakil Presiden Al-Bayyad melakukan pemberontakan dan menyatakan membentuk Republik Demokratik Yaman yang berpusat di Aden. Akibatnya terjadi perang sipil antara Yaman Utara dan juga Yaman Selatan. Namun pada 7 Juli 1994, pasukan Ali Abdullah Saleh berhasil menguasai Aden dan mengakhiri konflik. Untuk memperkuat posisinya, Presiden Saleh melarang keanggotaan partai politik dalam angkatan bersenjata dan melakukan amandemen konstitusi untuk menghapus Dewan Presiden. Kemudian kontribusi Yaman terhadap pencapaian peradaban gemilang umat Islam abad pertengahan sangat besar dan juga banyak dari penduduk yang terjun di kancah kemiliteran kekhalifahan. Penduduk Yaman turut serta dalam ekspedisi perluasan wilayah Islam yang berakhir sukses. Berdasarkan uraian tersebut, berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, maka dapat diketahui dan dipahami bahwa negara Republik Yaman memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peradaban Islam dunia, seperti penyebaran ilmu pengetahuan dan partisipasi dalam perluasan wilayah Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Maulani dengan NIM 1908101241. Saya sebagai pemateri ketiga ingin sedikit menjelaskan tentang negara Irak dan kerajaan Yordania Al-Hashimiyah. Yang pertama yaitu negara Irak. Negara ini mempunyai konflik yang tidak berujung sampai saat ini. Luas negara Irak ini mencapai 438.317 km. Dan pada tahun 1419 Hijriah atau 1998 Masehi, jumlah penduduk di negara Irak ini mencapai 23 juta jiwa dengan presentasi umat Islam sebanyak 97% dan sisanya adalah umat atau yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Selain itu, negara Irak juga menyandarkan perekonomiannya itu kepada hasil minyak. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, negara Irak ini merupakan wilayah dari bagian Kekaisaran Persia di bawah kekuasaan Quraisy Agung selama 4 abad. Sebelum ditaklukkan oleh Alexander Agung dan tetap berada di bawah kekuasaan Yunani selama hampir 2 abad. Kemudian ada sebuah suku yang berasal dari Iran, dari Asia Tengah yang bernama Partia. Dia itu merebut wilayah Irak dan diikuti dengan dinasti Sasanid Persia selama 9 abad hingga abad ke-7. Nah,
Baru di abad ke-7 Islam menyebar ke daerah yang sekarang bernama Irak ini. Selanjutnya yaitu Kerajaan Yordania Al-Hashimiyah. Nah, negara ini merupakan salah satu negara yang bercorak kerajaan, di mana di negara ini 92% umat Islamnya itu menganut atau bermadhab Sunni. Secara geografis, Yordania ini terletak di bagian Asia Barat, tepatnya yaitu antara Irak dan Palestina. Nah, luas wilayah Yordania ini mencapai 97.740 km persegi dengan jumlah penduduknya berdasarkan data statistik tahun 1419 Hijriah atau 1998 Masehi itu mencapai 4.600.000 jiwa. Ketika perang tahun 1973 Masehi, Yordania ini turut serta menyerang Israel bersama Mesir dan Suriah. Nah, pada saat perang Teluk pada tahun 1411 Hijriah atau 1991 Masehi, Yordania membantu Irak. Inilah yang menyebabkan hancurnya hubungan Yordania dengan Saudi Arabia, Mesir, dan negara-negara Teluk lainnya. Yordania ini mendapatkan kemerdekaan penuh dari Britania Raya pada tahun 1946. Dalam dekade pertama sebagai negara merdeka, kerajaan ini mengalami turbulensi politik yang signifikan. Bahkan raja pertamanya yaitu Abdullah I meninggal dunia akibat ditembak seorang ekstremis saat sedang mengunjungi Masjid Al-Aqsa di Palestina pada tanggal 20 Juli 1951. Posisinya sempat digantikan oleh Tolal, tetapi putra Abdullah I itu atau Tolal itu mengalami sakit sehingga turun tahta beberapa bulan kemudian. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.